sekalian, pada hari ini kita akan masuk ke kelas Women Studies bersama Bunda kita tercinta. Namanya siapa? Mayumi. Dokter Yeni. Dokter. Lagi COVID, lagi rame. Dokter jadi. Tidak semua dokter jadi dokter. Karena lagi COVID. Oh, nggak bisa nyuntik. Karena lagi COVID jadi dokter. Oh gitu. Mondok di kantor. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pengantar kali ya. Pengantar tentang Women Studies. Apa itu Women Studies? Dia kenapa itu penting? Kenapa juga perempuan dibahas kan? Ya. Kayak gitu. Namun sebagaimana tradisi bid'ahnya Kalau Damai, yaitu sebelum acara kita harus nyanyi dulu. Nah, di sini ada Kang Daus Hadi dari Komunji Indonesia. Pokoknya se-Indonesia Komunji cuma satu ya. Adanya di Kang Daus. Saya bukan founder, saya cuma direktur program khas buat. Sangat jujur sekali. Silakan Kang Daus. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menikmati kajian nanti oleh Ibu Dr. Yeni dengan host terkenal kita di Gede Bage, Muhammad Zewul Haq. Dan bersama saya juga saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu saya tidak liriknya lupa ingat, jadi saya sambil melihat lirik. Ini lagu judulnya Kesepian Kita dari Asbem, ciptaan Mama Yuki Shiruna Mukarom. Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan selamat lagu ini dibawakan oleh saya. Ingatkah kalau kita pernah saling memimpikan, berlari-lari untuk wujudkan kenyataan, lewati segala keterasingan, lalui jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatkah kawan kita pernah berpeluh cacian, digerayangi dan geliat di kesepian, walaupun sejenak lepas dari beban, untuk lewati ruang gelap yang teramat dalam. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Tapi kita juga pernah duduk bermahkota, pucuk-pucuk mimpi yang berubah jadi nyata, dicembui harumnya putih-putih bunga, putih impian yang membawa kita lupa. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa
sudah mengantarkan kelas Women Studies kali ini. Dr. Reni, Women Studies salah satu kajian ya keilmuan yang mungkin setelah 1960 ke sini mulai berkembang dan perempuan menjadi jadi objek sebagai subjek di dalam penelitian di dalam disiplin ilmu Women Studies ini. Kira-kira bisa diceritakan mungkin latar belakang kenapa perempuan jadi pusat kajian kayak gitu. Pusat kajian mengapa kemudian muncul menjadi Women Studies yang terus dan itu bersifat multidisiplin kan, dan terus berkembang sampai sekarang dengan berbagai alirannya. Oke, mungkin silakan dokter. Baik, terima kasih Dia, terima kasih Daus. Nice song. Alhamdulillah. Diawali dengan lagu tadi. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Pertanyaan yang tadi Zia lontarkan itu pertanyaan awal tentang studi perempuan atau Women Studies. Betul bahwa itu muncul sekitar 1960-an, 1970-an, sudah lebih setengah abad studi ini lahir dan sifatnya multidisiplin. Artinya semua disiplin ilmu bisa masuk pada studi ini. Studi perempuan ini lahir dari kegelisahan, awalnya dari aktivis ya, para aktivis perempuan yang melihat bahwa kaum perempuan bukan hanya tereksklud dari kehidupan, tetapi juga dari keilmuan. Ya. Betapa riset-riset ilmiah yang selama ini dibangun itu sangat male oriented. Jadi orientasinya sangat laki-laki, bahkan di dalam filsafat juga laki-laki, gitu. Sangat male dominated dan male oriented. Kaum perempuan tidak tersertakan dalam mengkonstruk pengetahuan, sehingga lahirlah kegelisahan itu, dan kemudian betul misalnya ada prasangka bahwa studi ini sangat berhimpitan dengan aktivisme perempuan. Benar, tapi kemudian lambat laun studi perempuan menemukan identitas keilmuannya, bagaimana filsafat berperspektif feminis dibangun, bagaimana the science question itu juga dibangun oleh perempuan. Maka kemudian lahir studi perempuan dengan bukan hanya menyertakan, dengan membuat perempuan menjadi subjek pengetahuan sebagai pihak yang memproduksi pengetahuan. Itu awalnya ya studi perempuan itu. Sudah setengah abad berlalu, dan studi perempuan ini dibangun secara multidisiplin. Artinya berbagai disiplin ilmu, apakah itu ekonomi, lingkungan, hukum, pertanian, manajemen, semua ilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu agama, itu dikonstruksi ulang, direkonstruksi dengan pendekatan yang lebih feministik. Jadi paradigma yang dibangun itu, yang selama ini mungkin ilmu pengetahuan dibangun oleh paradigma positivistik, studi perempuan membangun pengetahuannya itu dengan menggunakan paradigma yang lebih feministik. Artinya bagaimana pengalaman perempuan itu disertakan dalam mengkonstruk ilmu pengetahuan. Gitu. Oke, jadi Bu, yang pertama kali memang para pencetus tentang Women Studies ini adalah perempuan. Ya. Dari para aktivis itu. Dari para aktivis, ya betul. Itu Bu, memang baru di awal abad 20 itu, sebelumnya belum ada gitu sama sekali movement secara pemikiran yang muncul dari kalangan perempuan. Ya. Sebelum itu. Sebelumnya sudah ada, tetapi lebih bersifat parsial. Okay. Berdiri sendiri-sendiri. Misalnya dalam psikologi itu kita ada misalnya Carol Gilligan yang lebih mengkonstruk psikologi dengan perspektif perempuan, yang selama ini teori-teori psikologi itu sangat male dominated.
termasuk misalnya prasangka-prasangka ilmu pengetahuan dalam hal ini psikologi terhadap kaum perempuan itu sangat dimarginalkan dalam penelitian psikologi, misalnya dalam membangun teori-teori psikologi, termasuk Freud yang sangat terkenal dalam psikologi, terutama dalam psikologi klinis misalnya, itu juga sangat male dominated, bahkan melihat perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang tidak akan bisa mencapai kedewasaan yang sama dengan laki-laki misalnya, dalam psikologi seperti itu. Kemudian dalam ilmu-ilmu agama juga kan perempuan tidak disertakan sebagai subjek, tetapi sebagai objek. Misalnya begini, dalam fikih munakahat misalnya, tahu fikih munakahat? Ya, hukum pernikahan dalam Islam misalnya. Paling hatam. Ya, sebelum kitab Toharos ya kitab munakahat dulu. Misalnya dalam fikih munakahat misalnya, ada hukum wajib, apalagi sunnah, mubah, makruh, haram gitu kan. Nah itu ukurannya male, laki-laki. Tidak ada diakomodir kalau perempuan pengen nikah itu hukumnya apa? Gitu. Yang ada itu hukum wajib, laki-laki menikah kalau sudah tidak bisa lagi puasa, kalau sudah bisa menafkahi lahir dan batin, itu sudah wajib tuh, sudah punya pekerjaan istilahnya, punya penghasilan, terus dia sudah nggak bisa lagi nahan, nggak bisa lagi puasa, itu sudah wajib tuh, wajib kawin gitu. Dan perintahnya juga ya Bu ya, walaupun di surat An-Nisa kalau nggak salah, An-Nisa itu artinya perempuan, tapi kan fankihu itu buat laki-laki, nikahilah oleh kalian laki-laki, matawalakum dan seterusnya. Nah itu perintah nikah juga kepada laki-laki. Jadi perempuan nggak diperintah untuk nikah, tapi menjadi yang dinikahi. Itu yang apa namanya, dikonstruksi. Ada kewajiban puasa bagi laki-laki supaya dia bisa menahan keinginan untuk menikah misalnya. Kalau sudah tidak bisa lagi menahan, ya sudah wajib hukumnya. Nah terus kalau bagi perempuan apa ukurannya? Kalau perempuan ingin nikah, apa boleh teriak-teriak mau kawin misalnya? Ternyata itu kan tidak diakomodir misalnya itu. Nah ini lahir tadi pembacaan ulang terhadap teks itu kan habis Al-Quran gitu. Jadi bukan Al-Qurannya yang dibongkar, tetapi pembacaannya, cara kita membaca, menafsir itu misalnya. Dalam pengetahuan lain juga sama, bagaimana pertanian yang sangat applied, yang sangat praktis gitu, itu juga dikonstruk berdasarkan ukuran laki-laki. Para pembuat teknologi terapan di bidang pertanian misalnya, itu tidak memikirkan bahwa konstruk tubuh perempuan itu seperti ini, maka kemudian mesin penyemprot hama itu misalnya untuk perempuan dari yang untuk laki-laki. Itu nggak beda gitu. Tapi nggak ramah desain buat perempuan. Tidak. Peralatan-peralatannya juga tidak woman friendly. Nah, gitu istilahnya. Udah, jadi gini, jika kita berbicara pada multidisiplin, awal ilmu yang berbicara tentang fenomena ini berarti apa? Sosiologi atau psikologi atau mana dulu ya? Mulai titik pijak berbicara tentang women studies. Sebenarnya seperti yang tadi saya jawab untuk Daus, itu kan berdiri sendiri-sendiri di disiplin yang di psikologi muncul, di pertanian muncul, di ekonomi muncul, di parsial muncul ya. Kemudian ketika ini menjadi sebuah sebuah gejala yang muncul studi perempuan, kemudian disiplin-disiplin ini bergabung gitu. Disiplin-disiplin bergabung, termasuk dalamnya juga filsafat berperspektif feminis gitu. Di Indonesia ada Gadis Alfia yang terkenal dengan pemikiran filsafat dengan paradigma feminis itu. Nah, itu muncul bersamaan. Kemudian diakomodir semuanya menjadi sebuah studi perempuan.
ini yang lebih akademik gitu, sehingga isu-isu kesetaraan gender misalnya, isu-isu diskriminasi tentang perempuan itu dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang tidak subjektif, tetapi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ada intersubjectivity yang menjadi penguat bahwa ini loh realitasnya gitu. Karena kasus banyak sekali realitas yang sama itu kan bisa kemudian digeneralisasi, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata perempuan mengalami kondisi ketertindasan, cuma memang berbeda-beda. Ya, misalnya itu menarik Bu, yang berbeda-beda itu. Nah, biasanya di dalam satu ilmu yang berkembang itu selalu saja ada atau vokal poinnya, ada orang yang memproklamirkan atau dia yang mempromosikan pertama kali. Nah, di Women Studies ini apakah lembaga atau person yang mulai mencetuskan ide Women Studies sebagai satu disiplin ilmu yang mengambil kebijaksanaan setiap ilmu yang lain untuk berbicara tentang perempuan? Ya, dalam sejarah bagaimana? Secara internasional sebenarnya dimulai oleh lembaga-lembaga akademik ya, university itu ada Fordham University di Kanada misalnya, ada IMU di Korea, ada beberapa universitas di Eropa yang memunculkan studi perempuan ini. Di Indonesia itu di UI pelopornya di Universitas Indonesia itu tahun 90-an dibuka di UI dengan tokohnya Ibu Profesor Saparina Sandi. Beliau psikolog yang juga menekuni studi perempuan. Di UI dimulai dengan studi perempuan atau studies waktu itu. Ya itu tadi dengan banyak sekali orang-orang yang terlibat, awalnya aktivis, tetapi mereka adalah orang-orang yang bergelut dan bergulat di dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang berbeda-beda itu, dalam disiplin-disiplin ilmu yang berbeda. Lahirlah studi perempuan. Gitu. Oke, studi perempuan ini sendiri di Indonesia oleh UI ya sekitar 90-an. Nah, apakah Women Studies itu mengalami fase mulai ramainya tentang emansipasi atau tidak? Ketika Bang Roma, tahu Bang Roma kan, Bang Daus? Minuman keras, minum. Jangan minum nggak boleh. Susah komit keras minumnya, tapi kita minum kan susah. Nah, di zaman emansipasi ada lagunya kan, saya nggak tahu lagunya seperti apa, tapi emansipasi menjadi salah satu perhatian dunia musik juga pada waktu itu ya, seniman. Nah, fase emansipasi ini juga dialami oleh teman-teman Women Studies di awal atau emansipasi dulu kemudian muncul Women Studies? Ya, emansipasi dulu. Jadi gerakan perempuan dulu di mana-mana muncul. Tetapi yang lebih banyak mendorong lahirnya studi perempuan adalah Dasawarsa Internasional Perempuan, PBB ya, United Nations. Itu tahun 70 sampai tahun 80. Yang diawali dengan dirumuskannya CEDAW, Convention on Elimination Discrimination Against Women. CEDAW itu oleh CEDAW ya, CEDAW, CEDAW itu oleh United Nations digagas sebagai dasawarsa perempuan. Sebenarnya lebih kepada kalau UN, kalau United Nations itu lebih kepada keprihatinan terhadap ketertinggalan perempuan pada pembangunan. Jadi perempuan sebagai setengah penduduk bumi, kan laki-laki dan perempuan itu in between 50-50 sebenarnya sebagai penduduk bumi itu ya, hanya ya kalaupun berbeda itu paling 0,% gitu, 50-50 selalu komposisi penduduk bumi ini. Nah, tahun-tahun itu, tahun 70-an itu, di mana ideologi developmentalism itu sangat gencar waktu itu. Sebenarnya kan ideologi developmentalisme itu pasca Perang Dunia Kedua ya, ketika negara-negara jajahan merdeka, kemudian kalau mereka terus what's next? Mau ngapain nih? Sudah merdeka, kan pembangunan. Sementara pembangunan
miskin gitu kan. Nah disitulah kemudian muncul misalnya IMF, muncul World Bank, termasuk PBB ya, United Nations, untuk mendongkrak negara-negara di dunia itu maju bersama lah gitu kan idealnya. Negara berkembang. Maju bersama gitu kan. Nah itu kaum perempuan itu terseok-seok, tidak tersertakan dalam proses pembangunan. Maka kemudian muncul misalnya jargon partisipasi perempuan dalam pembangunan. Nah tahun 1975 itu lahir apa yang disebut dengan WID, Women in Development. Itu yang kebijakan internasional yang digagas oleh UN, oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dengan lahirnya Deklarasi Meksiko misalnya tahun 1975. Itu terus dasar-dasar perempuan tahun 80 dievaluasi, tahun 85 itu ada tahun 80 itu ada WAD, Women and Development. Ketika Women in Development itu lebih pada partisipasi, mobilisasi sifatnya, perempuan didorong untuk ikut serta dalam pembangunan. Ya, misalnya perempuan masuk dalam industri, pabrik-pabrik dibuka untuk perempuan, mulai buruh perempuan masuk di sektor industri misalnya di negara-negara berkembang. Itu dievaluasi sulit gitu menarik perempuan pada pembangunan. WID itu dievaluasi, kemudian tahun 85 di Nairobi itu ada WAD. Tahun 80 dulu itu ada WAD, Women and Development. Dievaluasi lagi karena ternyata susah nih ngajak perempuan itu gitu kan. Tahun 85 di Nairobi itu jadi GAD, Gender and Development. Mengapa gender? Karena ternyata misalnya untuk mendorong perempuan masuk pada sektor industri ini mesti memahami problem perempuan itu apa, misalnya gitu. Itu dianalisis melalui GAD, Gender and Development. Gender itu adalah kebutuhan yang spesifik yang dimiliki oleh perempuan dan kebutuhan yang spesifik yang dimiliki oleh laki-laki. Maka kebutuhan spesifik yang berbeda ini yang dianalisis untuk kemudian lebih bisa menyertakan perempuan dalam pembangunan. Jadi misalnya begini, malas lah perempuan misalnya jadi buruh pabrik, karena ternyata tidak dianalisis berdasarkan gender. Misalnya pabrik tekstil itu membuat untuk satu mesin tertentu itu perempuan itu harus jongkok 12 jam, perempuan itu jongkok misalnya. Itu mengubah struktur tubuh perempuan, bahkan bisa merusak ya gitu misalnya itu. Nah maka kemudian pakai analisis gender, perempuan tidak boleh menggunakan mesin yang ini. Maka apakah mesinnya yang diubah atau perempuannya yang dipindahkan ke jenis mesin yang lain, misalnya. Itu yang disebut dengan analisis gender. Nah dengan analisis gender ini diharapkan kebutuhan perempuan lebih terakomodir, kebutuhan laki-laki lebih terakomodir. Termasuk di dalamnya adalah misalnya tangga untuk perempuan dengan tangga untuk laki-laki itu mestinya beda. Dari apa? Dari struktur. Range langkahnya juga ya. Dari struktur tangganya. Untuk perempuan itu tidak boleh terlalu tajam dan tidak boleh terlalu tinggi, misalnya. Karena apa? Karena pengguna tangga seperti itu nggak bisa pakai rok, misalnya. Karena bisa ditolong dihantam yang pakai rok. Kita bayang mau dibayar deh. Misalnya itu gitu kan. Hal lain lagi yaitu tadi teknologi, misalnya teknologi terapan bagaimana yang lebih ramah pada perempuan, bagaimana perempuan bisa ya sebenarnya pada masyarakat agraris tradisional perempuan sudah biasa ya di sawah, di kebun itu biasa, tidak ada perbedaan gender yang sangat tajam di situ. Tetapi bagaimana misalnya ini lebih optimal sehingga kaum perempuan kesertaannya di sana itu tidak membebani dirinya, tetapi justru meringankan dengan apa? Dengan teknologi tepat guna yang lebih woman friendly gitu misalnya. Begitu. Oke, dia kayaknya untuk pengantar kelas woman studies sudah cukup ini. berat gitu ya. Berat.
sebelum kita tutup, saya lupa ya, Wahyunya baru datang soalnya. Jadi begini, apakah seperti di konvensi hak anak itu berangkat dari anak korban peperangan, seperti itu logikanya. Nah, apakah Women's Studies juga ada kaitannya perempuan sebagai korban kekerasan atau korban peperangan, seperti itu? Ya, sebenarnya perempuan di tiap wilayah itu mengalami kondisi ketertindasan yang berbeda-beda. Nah, oke. Perempuan Indonesia itu tidak mengalami seperti yang dialami oleh perempuan Eropa, misalnya. Mengapa? Ada kondisi psikologis perempuan Eropa di mana mengalami domestikasi sesudah mereka bekerja di sektor publik, terbiasa di sektor publik. Kita tahu sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, sektor industri di Eropa itu diisi oleh perempuan. Karena laki-lakinya pada perang. Ya, ada Feministic, bukunya Betty Friedan misalnya, atau bukunya Simone de Beauvoir, itu menggambarkan pengalaman psikologis perempuan Eropa. Ya, itu tentu saja berbeda dengan perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia pengalamannya adalah kolonialisasi, gitu kan. Perempuan Eropa pengalamannya adalah sesudah Perang Dunia Kedua berakhir mereka mengalami domestikasi. Indonesia enggak, gitu misalnya. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang berbeda yang itu kemudian memicu lahirnya itu tadi, lahirnya gerakan perempuan, gitu. Kalau begitu kita bisa katakan bahwa Women's Studies di setiap negara itu tergantung konteksnya ya. Karena kita tahu misalnya gini, jika tadi dikatakan ada yang korban kolonialisme, ada yang korban bukan korban, apa yang harus dilakukan setelah Perang Dunia Kedua, juga ada yang karena ras kulit hitam misalnya di Amerika perempuannya berbicara karena alasan ras. Kalau Indonesia berarti lebih ke kolonialisme. Pasca kolonialisme. Bagaimana perempuan bertahan? Oke, teman-teman sekalian, itu mungkin menjadi bahasan kita selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya ini sebagai kita brainstorming tentang latar belakang Women's Studies. Mungkin ada closing ceremony dulu, statement di sesi ini ya. Bunda ini, gak usah ada penampilan musik. Oke, ya, kita nanti lanjut aja di acara selanjutnya di bulan depan ya. Karena saya nggak nyiapin lagunya juga. Oke, mungkin untuk bagian ini sesi ini, Bunda apa yang menjadi pesan untuk kelas ini? Studi perempuan ini akan semakin kuat ketika didukung oleh riset-riset ilmiah yang based on perempuan itu saja, sehingga upaya-upaya mendorong penelitian-penelitian yang berbasis perempuan ini menjadi penting, sehingga studi perempuan ini menjadi jauh lebih aktif. Oke. Terima kasih Bunda Yani Kang Daus. Jadi beneran nggak mau nyanyi ya Kang Daus? Jangan. Oke, saya saatnya nyamuk. Nyamuk. Oke, sobat kawan sekalian, ini kelas untuk pengantar tentang Women's Studies. Kita masih banyak yang akan dibicarakan di kelas ini. Silahkan follow aja IG Halkodamai apa IG Halkodamai? @halako_damai. Dan nanti juga ini akan diupload di akun YouTube-nya Ibu Dr. Yani. Oh iya. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita kasih tahu akunnya apa. Ya. Sekarang belum ditebus dari Pegadaian. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita close untuk sesi ini. Saya Tanzia, saya Daus, dan kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di lain kesempatan. Terima kasih.